ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, rahmatnya dan hidayahnya yang tak terhingga. Di siang hari ini kita bisa kembali menunaikan ibadah Jumat. Semoga berlipat ganda pahalanya dan menjadi penghapus dosa. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat dan Allah, suatu hari Rasulullah SAW pernah kedatangan seorang tamu perempuan, mengetuk pintu mengucap salam. Ketika dibuka pintu oleh Rasulullah SAW, ternyata perempuan ini beliau tidak kenal. Makanya kemudian beliau bertanya, "Man anti?" Kamu siapa? Kata Rasulullah. Maka tamu ini mengatakan, "Ana Ummu Mildam." Aku ini Ummu Mildam. Ummu Mildam itu meskipun namanya seperti nama manusia, nama seorang perempuan, Ummu Mildam itu bukan nama manusia. Ummu Mildam itu nama sebuah wabah penyakit di zaman Rasulullah SAW. Kisah ini ada dalam kitab hadis Sahihul Mawarid yang ditahqiq oleh Imam Al-Albani nomor 581 hadis sahih. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa mewujudkan wabah penyakit menjadi sesosok perempuan dan bertamu ke rumah Rasul. Mau apa ini wabah bertamu ke rumah Rasulullah? Rupanya wabah ini minta izin kepada Rasulullah untuk menjangkiti penduduk Madinah. Tapi Rasulullah SAW kemudian berkata kepada perempuan Ummu Mildam ini, perempuan yang merupakan penjelmaan dari wabah penyakit ini, Rasul bersabda, "In hadi ila Quba fatihim fa'atathum fahumu walakum minhum syaddah." Kata Rasulullah, kamu pergi saja ke Kuba. Silahkan datengin penduduk Kuba. Maka wabah penyakit berwujud perempuan ini nurut ke Rasulullah. Betapa Rasulullah SAW seorang manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah. Sampai wabah penyakit saja mau menjangkiti Madinah, minta izin dulu ke Rasulullah. Rasulullah bilang, pergi ke Kuba. Silahkan datangi penduduk Kuba. Maka wabah penyakit ini nurut, Pak. Berangkat dia ke Kuba. Maka penduduk Kuba pun entah berapa banyak terkena wabah penyakit Ummu Mildam ini. Wabah penyakit demam, wujudnya demam itu.
Sebelum saya lanjutkan hadisnya, kan tentunya timbul pertanyaan. Rasulullah kan tahu Kuba itu penduduknya mayoritas muslim. Bahkan mungkin sudah muslim semua. Karena Rasulullah SAW ketika hijrah itu sebelum ke Madinah mampir di Kuba dulu. Dan masjid yang pertama kali dibangun Masjid Kuba. Maka Kuba itu sebuah kampung yang kaum muslimin situ. Kenapa Rasulullah SAW tidak menyuruh wabah penyakit ini pergi ke negeri kafir? Ke Mesir mungkin saat itu, atau ke Romawi, ke Yunani, ke Persia yang masih kafir. Kenapa malah disuruh ke Kuba? Untuk menjawab pertanyaan ini mari kita lanjut kisahnya. Penduduk Kuba terjangkit wabah ini sangat banyak sampai mereka mengalami kesulitan mencari nafkah karena wabah itu. Maka kemudian Rasulullah SAW menengok penduduk Kuba. Dan penduduk Kuba pun sebagian datang ke Rasulullah dan curhat. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana ini kami terjangkit wabah penyakit umumildam, penyakit wabah demam ini. Maka mendengar curhatan dari penduduk Kuba, Rasulullah bersabda di hadapan mereka. Beliau bersabda, in syi'tum da'autullah al-yawma fakasyafaha ankum. Kalau kalian mau, aku doakan kalian hari ini sembuh. Maka kalian akan sembuh semuanya hari ini juga. Wa in syi'tum kanat lakum tahuran. Tapi kalau kalian bisa bersabar dengan penyakit ini, maka wabah penyakit ini akan menjadi penghapus untuk dosa kalian semua. Maka penduduk Kuba mendengar sabda Rasul itu, mereka mengatakan, bal takunu tahuran. Kalau begitu kami memilih supaya wabah ini menjadi penghapus dosa saja untuk kami. Inilah salah satu kisah di zaman Rasulullah tentang wabah penyakit. Jadi kenapa Rasulullah menyuruh wabah penyakit ini ke Kuba, bukan ke negeri kafir? Karena bagi kaum muslimin itu, segala musibah, apapun bentuknya termasuk wabah, lebih banyak berkahnya. Lebih banyak keberkahannya daripada azabnya. Makanya dalam hadis Bukhari, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mat ta'un? Ya Rasulullah, wabah penyakit itu apa? Wabah penyakit ta'un itu hakikatnya apa? Rasul menjawab, rahmatun lil mu'minin. Wabah penyakit itu rahmat untuk kaum mukminin. Wabah penyakit dan segala bentuk musibah lain bagi orang kafir semata-mata azab saja. Adapun bagi kaum mukminin, wabah penyakit itu memang ada sisi azabnya, karena ada juga kaum muslimin yang gemar berbuat dosa, tapi sesungguhnya lebih banyak keberkahannya. Dulu ketika tsunami Aceh, saya khusus membahas ada lebih dari 20 keberkahan di balik segala bencana. Dari mulai penghapusan dosa, pahala, ada pahala berlipat ganda. Bahkan saya telusuri di masa wabah ini saja, saya bikin sebuah tema, topik ceramah, ada sekitar 16 peluang meraih pahala sangat dahsyat di masa kita ditimpa wabah. Di antara 16 peluang pahala itu ada pahala jihad, ada pahala syahid, ada pahala sedekah yang paling dahsyat. Itulah kenapa Rasulullah SAW malah menyuruh wabah itu ke Kuba, karena ternyata penghapus dosa. Mudah-mudahan wabah yang menimpa kita sekarang juga adalah penghapus dosa bagi kita semua. Makanya saya selalu bilang, di masa-masa bencana seperti ini, saya selalu bilang kepada jemaah, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan manusia itu banyak hal yang oleh Allah dititipkan berkah. Banyak hal yang berkah dalam hidup manusia ini. Allah titipkan keberkahan di hal-hal tersebut. Di antaranya yang berupa tempat, Mekah. Semua yang berkah itu harus diburu, harus dicari, harus dikejar. Mekah berlimpah berkah, kita harus cari berkah di sana. Kita harus berburu keberkahan dengan berkunjung ke Mekah sambil ibadah haji, ibadah umrah. Madinah, Aqsa berlimpah berkah, kita harus berusaha pergi ke sana. Ramadan berlimpah berkah, maka berburulah berkah di bulan Ramadan. Quran berlimpah berkah, carilah berkah dalam Al-Quran dengan membaca dan mengamalkannya. Tapi ada satu hal yang berlimpah berkah, tapi tidak boleh dicari, tidak boleh diburu, harus dihindari. Ada satu hal yang berlimpah berkah, tapi harus dihindari. Ketika sudah kena pun harus berusaha untuk sembuh. Apa itu? Musibah.
Musibah itu sesuatu yang berlimpah berkah, tapi tidak boleh diburu, tidak boleh dicari, bahkan harus dihindari. Tapi kalau sudah terkena, kalau sudah tertimpa, bersabarlah. Karena sesungguhnya Allah sedang melimpahkan banyak sekali keberkahan melalui musibah itu. Makanya jangan heran dalam sebuah hadis dalam kitab Shahihul Jami nomor 995 dan Ibnu Majah 4224. Para nabi itu sikapnya sangat berbeda ketika ditimpa penderitaan. Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddu nasi bala'an al-anbiya." Manusia yang paling berat deritanya adalah para nabi. Wala ahaduhum asyaddu farhan bil bala min ahadikum bil ata. Tapi para nabi itu kalau ditimpa musibah penderitaan, mereka berbahagia dengan kebahagiaan yang lebih dalam dibanding kalau dapat rezeki. Saya kira akhlak nabi yang ini tidak akan bisa kekejar sama kita. Tidak akan bisa kekejar. Paling kita di zaman sekarang ini kalau dapat musibah, penderitaan, kesulitan, paling juga bisa bersabar saja. Itu saja sudah hebat. Kalau para nabi itu bukan cuma di level sabar, dapat musibah, penderitaan malah bahagia, malah gembira. Bukan cuma itu, kegembiraannya melebihi ketika mereka dapat nikmat. Kenapa bisa begitu? Karena mata para nabi itu sangat tajam. Ketika ada musibah penderitaan yang kelihatan di matanya para nabi, bukan penderitaannya, bukan sakitnya, bukan kesulitannya, tapi segala berkah yang ada di baliknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi mudah-mudahan seluruh kesulitan kita, terutama yang terjangkit dan juga yang terdampak ekonominya dengan wabah ini, saya doakan semuanya dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi di sisi lain, wabah juga adalah azab. Dalam hadis tadi, Bukhari Muslim, ketika Aisyah bertanya, apa itu wabah itu? Apa hakikatnya wabah? Rasulullah selain menjawab bahwa wabah itu rahmat bagi kaum muslimin, Rasulullah juga mengatakan, innahu adzabun ba'athahullahu ala ma yasha. Wabah penyakit itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Saya pernah menelusuri ketika kemarin Ramadan, siapakah bangsa di zaman para nabi yang diazab oleh Allah dengan wabah penyakit sampai korbannya sangat massal sekali. Saya temukan dalam beragam tafsir, Ibnu Katsir At-Tabari, Imam Al-Alusi dalam kitab Tafsir Ruhul Ma'ani, semua meriwayatkan bahwa umat nabi, bangsa di zaman dulu yang ada ceritanya di Quran, yang diazab oleh Allah dengan wabah penyakit yang begitu menular dan mematikan sampai dalam semalam merenggut nyawa 70.000 orang. Corona ini nggak ada apa-apanya rupanya dibanding itu. Siapakah bangsa yang diazab oleh Allah pertama kali dengan wabah penyakit ini? Adalah bangsa Kibti, bangsanya Fir'aun di zaman Nabi Musa. Kita semua tahu Nabi Musa itu berdakwah kepada Fir'aun 40 tahun, kata para ahli tafsir. Dia meminta Fir'aun untuk beriman, kalau tidak mau beriman maka hentikan penindasan kepada bangsanya Nabi Musa yang juga sama-sama meninggal di Mesir, diam di Mesir, yaitu Bani Israel. Jadi pilihan pertama beriman dengan seluruh kaumnya, pilihan kedua hentikan penindasan Fir'aun kepada Bani Israel yang sudah ratusan tahun, pilihan ketiga izinkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk membawa bangsa Bani Israel eksodus keluar dari Mesir. Tiga-tiganya ditolak oleh Fir'aun 40 tahun. Maka Allah mengazab Fir'aun dengan 6 azab. Ada di surat Al-A'raf 133-134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'arsalna 'alaihimut taufan wal jarad wal kummal wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Jadi Allah mengirim kepada Fir'aun azab berupa angin topan, porak-poranda Mesir, belalang, hancur pertanian Mesir, terancam kelaparan seluruh Mesir itu dengan belalang. Kemudian kutu, sampai Fir'aunnya saja korengan dengan kutu itu, Pak. Tidak bisa tidur, tidak bisa ngapain. Karena kursi, sofa, ranjang semuanya penuh kutu. Kemudian katak, lemari, tudung saji semua penuh katak. Dan kemudian yang kelimanya adalah darah. Semua cairan, baik yang di gelas sampai yang di sungai Nil, semua jadi darah. Boro-boro mandi, minum saja tidak bisa.
Dan yang keenam ada di ayat 134-nya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma waqa'a 'alaihimur rizqu qalu ya Musa ulana rabbaka bima ahida indak lain kasyafta anna rijala nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani Israil." Azab yang ke-6 di sini dikatakan Allah menurunkan ar-rijzu. Ar-rijzu itu secara tekstual artinya azab. Dan para ulama tafsir merujuk kepada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, sahabat Rasul. Azab yang ke-6 ini adalah al-waba, wabah penyakit yang sampai dalam semalam merenggut sab'una alpan, 70.000 korban. Tapi wabah penyakit ini hanya merenggut nyawa bangsanya Fir'aun, yaitu Kibti. Adapun bangsanya Nabi Musa, padahal sama-sama tinggal di Mesir, tidak ada seorang pun yang terkena. Cuma Fir'aunnya ditakdirkan tidak terkena, karena Allah menakdirkan Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Inilah bangsa yang konon ini riwayatnya menurut sebagian ulama ini bangsa pertama yang Allah azab dengan wabah penyakit sangat mematikan. Berarti dari kisah ini saya mengambil satu kesimpulan. Dalam kisah ini kita bisa mengambil pesan, yaitu apa? Bahwa maksiat yang paling mengundang azab berupa wabah penyakit adalah ma'asyi fir'auniyah. Maksiat model Fir'aun, Pak. Kenapa muka bumi ini, kenapa kehidupan manusia ini semakin kesini semakin sering ada wabah? Berarti semakin sering, semakin banyak di muka bumi ini pemimpin-pemimpin, rejim-rejim yang kelakuannya seperti Fir'aun. Itulah ma'asyi fir'auniyah, maksiat tipe Fir'aun. Apa itu? Pertama, syirik. Fir'aun itu gak tanggung-tanggung syiriknya, ngaku Tuhan. Bukan hanya itu, dalam berbagai riwayat tafsir diceritakan Fir'aun itu miara sampai ribuan dukun. Di antaranya yang melawan Nabi Musa itu. Kemudian maksiat tipe Fir'aun itu adalah menindas rakyat. Penindasan kepada Bani Israel itu ratusan tahun, Pak. Entah berapa puluh ribu korban. Disuruh kerja paksa membangun infrastruktur Mesir. Silahkan main ke Mesir. Sampai sekarang bangunan-bangunan dahsyat yang dibikin Fir'aun masih ada. Karena Fir'aun itu memang tipenya seperti itu. Dalam surat Al-Fajr Allah menyebutkan sifatnya Fir'aun itu wa fir'auna dzil autad. Dan Fir'aun yang memiliki bangunan-bangunan besar. Berarti Fir'aun itu tipe seorang pemimpin, seorang rejim yang gemar membangun infrastruktur fisik dengan mengorbankan rakyat. Saya kira banyak pemimpin sekarang yang tipenya seperti itu. Kemudian juga ma'asyi fir'auniyah, maksiat model Fir'aun yang sangat mengundang azab berupa wabah penyakit adalah menyakiti pemuka agama. Dalam hal ini menyakiti Nabi Musa dan Nabi Harun. Sebenarnya Fir'aun itu membunuh Nabi Musa dan Nabi Harun itu bisa. Tentaranya ribuan, Pak. Memang ada beda-beda pendapat. Kenapa Fir'aun tidak membunuh Nabi Musa 40 tahun lamanya, dibiarkan? Ada yang mengatakan karena masih ada sayangnya sebagai anak angkat. Ini pendapat sedikit yang berpendapat seperti itu. Ada yang mengatakan karena Nabi Musa itu, Fir'aun itu ngeri juga sama mukjizatnya Nabi Musa, tongkat menjadi ular. Tapi yang paling banyak pendapat adalah Fir'aun tidak membunuh Nabi Musa dan Nabi Harun karena menurut dia kalau dibunuh itu penderitaannya terlalu singkat. Fir'aun ingin menyiksa Nabi Musa dan Nabi Harun dalam waktu yang sangat lama. Fir'aun ingin memperlihatkan kepada Nabi Musa bangsanya terbunuh setiap hari. Dan itu menyakitkan pasti untuk Nabi Musa. Dan kalau kita telusuri dalam Al-Quran, saya menghitung sekitar ada 14 tuduhan yang dipiralkan oleh Fir'aun di negeri Mesir, Pak, untuk menghancurkan nama baik Nabi Musa. Nabi Musa disebut tukang bohong, Nabi Musa disebut dukun, Nabi Musa disebut tukang sihir, Nabi Musa disebut mau merebut kekuasaan Mesir, Nabi Musa disebut mau merusak tradisi Mesir dan lain sebagainya. Itu ada di Quran semua. Sampai saya jadikan sebuah tema khusus, 14 tuduhan untuk menghancurkan nama baik Nabi Musa. Ada di Quran semua. Betapa Fir'aun begitu kejimnya kepada seorang pemuka agama Islam, seorang dai. Maka kalau ada rejim yang sangat keras, sangat bengis, sangat kurang ajar tindakannya kepada para dai, para ulama, itu saya kira anak cucu Fir'aun.
Hadirin yang dimuliakan Allah. Tak lupa juga ma'asyi fir'auniyah, maksiat tipe Fir'aun itu adalah gemar berjanji dan gemar ingkar. Dari mana ini saya dapat informasi ini? Dari kejadian ini. Tadi kan 6 azab. Dari mulai topan sampai wabah penyakit. Setiap satu azab turun, Fir'aun dan aparatnya kerepotan, angin topan memporak-poranda Mesir. Udah gak bisa dilawan sama aparatnya Fir'aun. Fir'aun ngirim utusan nemuin Nabi Musa. Lain kasyabta anna rizala lanu'minanna laka lanursilanna ma'aka bani Israel. Utusan resmi Fir'aun ini berkata kepada Nabi Musa, seandainya engkau hentikan topan ini, maka Fir'aun berjanji akan beriman kepadamu dan menghentikan penindasan kepada Bani Israel. Maka Nabi Musa mengangkat tangan kepada Allah. Topan pun berhenti, janjinya diingkari. Turun belalang, seperti itu juga kirim utusan, berjanji beriman, belalangnya hilang, diingkari. 6 kali azab, 6 kali janji Fir'aun, 6 kali ingkar. Maka kalau ada pemimpin yang gemar berjanji dan gemar mengingkari janjinya, turunan Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum bi hadirin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, di khutbah pertama tadi saya sudah sampaikan 2 sisi berkebalikan dari wabah itu. Satu sisi adalah rahmat, berkah, penghapus dosa paling utama. Mudah-mudahan kita dihapuskan dosa semua. Sisi kedua adalah azab. Dan saya sudah sampaikan informasi tadi bahwa maksiat yang paling mengundang azab berupa wabah penyakit adalah ma'asyi fir'auniyah, maksiat-maksiat tipe Fir'aun. Maka sehebat apapun usaha untuk menghentikan wabah ini, kalau maksiatnya masih bertahan akan susah, Pak. Akan susah sekali dihilangkan ini wabah. Kemudian di khutbah terakhir ini akan saya sampaikan yang paling penting, yaitu adalah bagaimana agar kita tidak terjangkit. Bagaimana agar kita terhindar. Banyak sebenarnya resep dari dalil-dalil sahih. Sampai ada sekitar 15 cara menurut dalil-dalil sahih Al-Quran dan hadis. Bagaimana biar terhindar dari wabah. Saya sampaikan 1 atau 2 saja. Yang paling ringan adalah zikrullah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Zikir apa yang paling layak dibaca agar kita terhindar dari bencana ini? Yang pertama adalah zikir penghalang bencana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Dalam hadis Bukhari Muslim diceritakan Nabi Ibrahim itu ketika sedetik lagi mau dilemparkan ke dalam api, beliau mengucapkan sebuah zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim hina yulqa finnar. Kalimat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, itulah kalimat zikir yang diucap oleh Nabi Ibrahim sesaat sebelum beliau dilempar ke dalam api. Dan atas keberkahannya zikir ini, tidak seujung rambut pun terbakar Nabi Ibrahim itu. Maka bacalah, jangankan corona, api setinggi bukit yang membakar Nabi Ibrahim tidak mempan mencelakakan Nabi Ibrahim. Maka bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian zikir penghalang bencana versi Nabi Yunus dalam surat Al-Anbiya 87 yang dibaca terus oleh Nabi Yunus ketika beliau di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak-banyak baca kedua zikir itu, insya Allah akan terhindar kita dari bencana. Kemudian terakhir, amal ibadah yang paling menghalang bencana adalah dan paling menyembuhkan penyakit adalah sedekah. Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan as-sadaqatu taqi masari as-su wa tadfa'u mitatasu. Sedekah itu adalah ibadah yang sangat menghalangi kematian yang tragis. Tidak ada ibadah lain yang statementnya kayak begitu, Pak. Sedekah itu ibadah yang paling menghalangi kematian yang tragis. Kematian tragis ada 2 jenis. Kematian tragis secara ruhani, yaitu mati su'ul khotimah, mati ketika sedang maksiat, dan kematian tragis secara fisik,
seperti terkena wabah penyakit seperti ini, atau terkena kecelakaan, atau tertimpa reruntuhan dan lain sebagainya. Dua-duanya bisa dihalangi dengan as-sadaqah. Apabila sudah terjangkit dengan wabah ini pun solusinya sedekah. Karena dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasul bersabda, dawu mardakum bis sadaqah. Obati segala penyakit kalian dengan sedekah. Maka sedekahlah yang harus paling kita perbanyak di masa-masa kita terancam wabah seperti ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan doa, Rabbana dhalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal barash wal junun wal judam wa min sayil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم